Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan Agus Arif Rahman dengan Arif. Pada video kali ini izinkan saya berbagi tentang sesuatu yang menurut saya cukup spesial, Bapak Ibu. Saya mengerjakan template-template ini insya Allah dengan niat berbagi untuk kita semuanya, Bapak Ibu, karena kita saling melengkapi, ya, kita tercipta saling melengkapi dan untuk menciptakan value for money dan mitigasi risiko buat kita semuanya. Pada video kali ini khusus bagi pejabat pengadaan, bagi PPK tipe C, tipologi C yang untuk pengadaan rutin dan pejabat pengadaan. Video ini izinkan saya mempersembahkan praktik pengadaan barang jasa melalui pengadaan langsung, ya, yang dilengkapi dengan kumpulan template file-file kerja siap pakai, Bapak Ibu, versi Perlem LKPP, peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Sudah lengkap, Anda bisa download di deskripsi video berupa link Google Drive, ya, berupa link Google Drive di deskripsi video, ya. Anda bisa manfaatkan insya Allah, Bapak Ibu. Bagi yang belum mengenal saya, Bapak Ibu, izinkan sekilas memperkenalkan diri kembali. Saya adalah Agus Arif Rahman. Saya adalah pengelola pengadaan barang jasa Alimadia di BMKG. Saya anggota tim perumus peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Juga ada beberapa peraturan yang lain, ya, perlem yang lain. Saya juga alhamdulillah mendapatkan kepercayaan seperti perlem tentang SDM UKBBJ, kemudian perlem UKBBJ, kemudian tender internasional. Ya, kemudian saya juga ketua bidang pengembangan profesi dan diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Saya mengingatkan dan menghimbau kepada seluruh fungsional pengadaan yang belum menjadi anggota IFP, silakan menjadi anggota IFP, ya, karena wajib menurut Permenpan RB 29 2020 dan peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021. Saya juga penulis buku pengadaan barang jasa pemerintah, Bapak Ibu. Ini adalah sekilas buku-buku saya dan ini adalah buku yang terakhir, Bapak Ibu, ya. Ini adalah buku yang terakhir. Dan ini bisa dimiliki oleh semuanya, baik Jafung, non-Jafung, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, PPK tipe A, tipe B, tipe C, dan pelaku pengadaan bisa layak untuk punya buku ini. Kenapa, Bapak Ibu? Padahal judulnya adalah untuk Jafung, karena buku ini dilengkapi dengan file-file, Bapak Ibu, ya, file-file kerja mulai dari perencanaan, ya, perencanaan ini lengkap file-file kerjanya. Memang ini berupa butir-butir kegiatan, tapi ini adalah file-file kerja yang bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu. Pemilihan penyedia juga bisa dimanfaatkan, berbagai macam file kerja, pengelolaan kontrak termasuk pengendalian kontrak, bagaimana file-file kerjanya bisa dimanfaatkan, dan termasuk swakelola juga bisa dimanfaatkan. Itu adalah sekilas buku terakhir. Oke, kita langsung ke sini, ya, Bapak Ibu, ya. Pengadaan langsung. Jadi nanti Anda akan mendapatkan, Bapak Ibu, ya, file seperti ini. Jadi ini adalah outline, ya, outline template pengadaan langsung. Jadi nanti akan ada empat bagian. Pertama adalah untuk file kerja untuk kwitansi, transaksi kwitansi sampai dengan 50 juta. Transaksi kwitansi sampai dengan 50 juta untuk barang dan jasa lainnya, ya, untuk barang dan jasa lainnya. Sekali lagi, hanya untuk barang dan jasa lainnya, kwitansi sampai dengan 50 juta. Kemudian SPK sama dengan 200 juta, surat perintah kerja untuk barang jasa lainnya pekerjaan konstruksi. Nah, ini nanti, dan ini untuk pekerjaan konstruksi ada dua macam, untuk badan usaha dan untuk perorangan, beda-beda, ya. Ada badan usaha dan untuk perorangan, ya. Sekarang karena di Perlem 12 dibuka untuk pelaku usaha perorangan, ya. Kalau kemudian kalau kwitansi bebas, Bapak Ibu, ya, badan usaha perorangan bebas, ya, seperti itu. Barang jasa lainnya. Kemudian ada lagi folder untuk SPK sama dengan 100 juta untuk jasa konsultansi, baik yang non konstruksi maupun yang konstruksi, ya. Ini, ya, ada di sini badan usaha dan perorangan masing-masing, seperti itu. Dan masing-masing folder ini terdiri dari 5 folder lagi, yaitu dokumen persiapan pengadaan PPK, pastikan spesifikasi teknis atau KAK untuk jasa konsultansi itu benar, ya. Anda bisa lihat nanti di video yang lain, ya, mengenai spesifikasi dokumen persiapan pengadaan. Kemudian dokumen pemilihan pejabat pengadaan juga dilengkapi dokumen kontrak, ya, dokumen kontrak, kelengkapan dokumen kontrak selain SPK apa aja nanti ada di folder itu. Juga ada folder serah terima dan pembayaran, ya, folder serah terima dan pembayaran lengkap di situ. Dan
Nah, ini yang berubah Bapak Ibu, kebijakan yang dilengkapi di Perlem 12 2021 adalah evaluasi kinerja penyedia yang sudah ada di sini. Anda tinggal manfaatkan Bapak Ibu secara sederhana ya. Oke, kita langsung ke folder. Nah, nanti Anda akan mendapatkan folder ini ya Bapak Ibu ya. Ini Anda bisa download di link Google Drive. Oke, jadi ini ya, arsip pekerja pengadaan langsung. Foldernya ini ya, kurang lebih ini adalah isi foldernya Bapak Ibu. Insya Allah ini berguna buat Anda. Yang penting yang ingin saya sampaikan pertama adalah standar daftar isi ini dulu Bapak Ibu. Pastikan instansi Anda menerapkan konsep standar daftar isi ini. Oleh karena itulah standar daftar isi ini kita perkenalkan di sini Bapak Ibu ya. Standar daftar isi kita perkenalkan di sini untuk Anda semuanya. Oke. Pastikan Anda mempelajarinya dan Anda bisa melihat di YouTube saya yang lain mengenai template-nya ya, peraturan standar daftar isi ada di sini contohnya Bapak Ibu ya. Karena ini penting, pengadaan langsung adalah paket yang pasti Bapak Ibu, pasti paling banyak jumlah paketnya ya. Tidak mungkin lebih sedikit daripada tender. Yakin ya Bapak Ibu ya, transaksi pengadaan langsung itu pasti paling banyak di setiap instansi ya. Oleh karena itu perlu perlu dibuat mitigasi ya, seperti ini Bapak Ibu. Ini juga ada di YouTube saya yang lain ya, peraturan mengenai standar daftar isi, di mana ini mengatur mengenai tata urutan pengarsipan dokumen ya, bahkan sampai cover-covernya, bahkan sampai halaman samping, halaman depan, halaman belakang seperti ini ya, sampai halaman sampingnya seperti ini, sehingga transaksi kwitansi, transaksi SPK standar semuanya. Pastikan Bapak Ibu, ini sengaja saya sampaikan pertama dulu karena percuma Bapak Ibu kita berbicara dokumentasi dan sebagainya, tapi kalau tidak ada standarisasi, bahkan antar satu eselon 2 saja, unit eselon 2 saja, yang pejabat pengajian mungkin lebih dari satu, beda-beda, benar tidak Bapak Ibu? Ya beda-beda, antar PPK, padahal satu eselon 2, satu unit eselon 2, beda-beda ya, seperti itu. Tidak seragam inilah yang tidak baik Bapak Ibu ya, karena ya yakin ada ribuan bahkan jutaan mungkin paket-paket pengadaan langsung kwitansi dan SPK di seluruh Indonesia. Saya menghimbau, mengajak kita semua, ayo kita rapi dengan melakukan standar, menerapkan konsep standar daftar isi yang saya perkenalkan di buku-buku saya Bapak Ibu ya, di buku kerja PPK juga ada, di buku kumpulan template ini juga ada. Oke, kita ke filenya. Apa saja sih yang di sini Bapak Ibu? Folder yang pertama ini adalah untuk kwitansi. Nah, ini kwitansi ini dilengkapi beberapa file ini ya. Beberapa file urutan, ini sudah urutan Bapak Ibu, dan insya Allah ini sudah disesuaikan dengan Perlem 12. File yang pertama ini adalah terkait dengan saya membuat template yang namanya adalah formulir pemesanan barang jasa untuk pengadaan langsung ya. Ya, tidak perlu diceritakan kenapa dan sebagainya Bapak Ibu, ya tinggal terima saja ya. Ini sudah ada di Perlem 12 dan sengaja saya menamakannya ini adalah formulir ya, formulir pemesanan ya, namanya formulir pemesanan. Jadi kalau setiap kali transaksi beli gorengan, beli apa, buatlah seperti ini ya, sederhana seperti ini ya. Untuk pejabat pengadaan ini menjadi angka kredit untuk fungsional PBJ ahli pertama, ahli muda, ini angka kredit Bapak Ibu, buat saja sendiri ya formulir pemesanan ini. Beli apapun ya, beli kertas cuma 1 rem misalkan ya, beli gorengan ya, beli nasi bungkus 10 bungkus misalkan ya, formulir pemesanan ya, seperti itu. Sederhana seperti ini, Anda bisa modifikasi ya, nanti Anda bisa modifikasi sesuai dengan kebijakan di tempat Anda. Silahkan, ini saya hanya memancing saja, penting sudah ada dokumennya. Oke Bapak Ibu ya, semoga bisa dimanfaatkan ya. Kemudian folder ini juga langsung berisi surat jalan ini jika diperlukan ya, jika diperlukan surat jalan, service report. Untuk surat jalan itu untuk pengadaan barang ya, karena ini biasanya bagian BMN atau bagian yang menerima aset ya di gudang instansi Anda kan membutuhkan tanda tangan nih. Nah, ini tanda tangan pengelola BMN. Nah, ini silahkan ya nanti dimodifikasi. Ini jika diperlukan ya. Service report ini untuk yang jasa, yang jasa pemeliharaan, jasa sewa ngecat misalkan ya, silahkan ditulis di sini service report ya, seperti itu. Dan ini kwitansinya Bapak Ibu, ini sudah disiapkan. Silakan Anda mau pakai ini atau Anda pakai yang di tempat Anda, silakan. Yang jelas ini file sudah satu paket, silakan dimanfaatkan dan pakai yang Anda perlukan. Pakai yang Anda perlukan. Buat ini kalau Anda
belum punya faktur pajak, ini faktur pajak insya Allah kalau ini faktur pajak yang benarnya ya, yang rapi, yang sudah dirapikan, insya Allah ini rapi Bapak Ibu, dan ini benarnya Bapak Ibu, karena saya banyak melihat faktur pajak yang tidak, masih kurang rapi ya. Sebenarnya ini tidak terlalu diperlukan ya, karena faktur pajak sekarang pakai e-faktur ya, untuk penyedia-penyedia yang sudah kekinian ya, faktur pajaknya syukur-syukur Anda itu menunjuk penyedia pelaku usaha yang punya e-faktur ya. Tapi kalau jangan menuntut ini ke misalkan penjual gorengan ya, penjual nasi goreng ya, penjual mie ayam ya, janganlah ya. Kalau cuma untuk seperti itu nggak perlu lah ya. Seperti itu. Cukup ini saja Bapak Ibu ya, formulir pemesanan ini saja sudah cukup, dilengkapi dengan ini dia ya, service report dan sebagainya ya, ini ya, service report dan kemudian ini juga lengkapi juga dengan SSP, silahkan ini dimanfaatkan Bapak Ibu. SSP, sebenarnya SSP ini juga ada banyak aplikasinya yang online ya, yang bisa langsung ya seperti itu. Tapi ini untuk berjaga-jaga, barangkali Anda kesulitan membuat memiliki file SSP yang rapi, ini Bapak Ibu ya, untuk wajib pajak, KPPN, KPP, bank dan pengumum. Silakan Anda gunakan yang memang Anda gunakan. Ya, kemudian ada ini tidak kalah pentingnya khususnya untuk fungsional pengelola pengadaan. Bahkan untuk instansi Anda, biasakan Bapak Ibu, biasakan setiap kali Anda menunjuk pelaku usaha, siapapun itu, perorangan, badan usaha, catat seperti ini Bapak Ibu. Misalkan tadi beli 100 bungkus nasi goreng, ya silahkan dicatat aja di sini, ya dicatat di sini penyedianya Bapak Ibu. Isi yang memang ada, isi yang memang perlu diisi. Ya kalau misalkan nggak ada pengurusnya Pak, orang jualan nasi goreng ya sudah nggak apa-apa, nggak perlu diisi gitu ya. Yang penting isi yang perlu diisi. Dengan seperti ini setiap kali Anda mencatat ya, mentransaksikan kwitansi, nanti akan tercatat. Oh, penjual nasi goreng Pak Udin itu setahun ini dipesan 200 kali. Nah, seperti itu. Oh, penjual nasi goreng Pak Ahmad dipesan 150 kali, misalnya seperti itu. Jadi sesimpel itu Bapak Ibu ya, ini adalah database pustaka pelaku usaha di instansi Anda. Pernah Bapak Ibu mencatat seperti ini? Ini kayaknya seperti sederhana Bapak Ibu ya, pencatatan seperti ini, tapi ini adalah bentuk akuntabilitas tanggung jawab kita kepada rakyat, karena ini adalah uang rakyat, bahwa setiap 1 rupiah uang rakyat dipertanggungjawabkan dan dicatat siapa, seperti itu ya. Ini namanya formulir identitas penyedia. Anda jabung atau bukan pejabat fungsional, sangat disarankan melakukan kebijakan ini karena akan sangat rapi Bapak Ibu. Seperti tadi ya, akan teridentifikasi nanti. Ujung-ujungnya nanti ke kinerja Bapak Ibu ya, kinerja penyedia, kinerjanya nasi goreng Pak Udin dibandingkan dengan kinerja nasi goreng Pak Ahmad ya, seperti itu ya. Sesederhana itu. Ya, bisa Anda bisa. Ya, saya harap ini diterapkan ya, ini berguna untuk fungsional terutama ahli pertama, ahli muda juga luar biasa nih. Kemudian buatlah ini Bapak Ibu, ini ya formalitas lah ya. Formalitas ya Bapak Ibu ya, tapi kalau bagi fungsional mah berguna Bapak Ibu. Ini sudah persyaratan sudah kita sesuaikan untuk yang untuk yang bukti pembelian ya, kwitansi ya, sudah kita sesuaikan. Sederhana Bapak Ibu ya. Formulir evaluasi penawaran metode pengadaan langsung sampai dengan 10 juta. Ya, seperti ini. Cukup sederhana seperti ini. Ini sebenarnya sampai dengan 50 juta juga bisa ya. Saya dengan 50 juta juga bisa. Ya, seperti ini ya. Silahkan dimanfaatkan Bapak Ibu ini ya, KTP ya, kemudian sedapat mungkin Bapak Ibu ya, kalau dia punya kalau yang badan usaha dia harus ada NIB ya. Badan usaha dia harus ada NIB ya, NIB dan seperti ini. Dia diisi aja. Kan ini toh juga sekali ngisi. Kalau memang Bapak Ibu punya langganan, sudah pengisian berikutnya sudah enak ya, tinggal copy paste tanggalnya, nomor dan tanggal formulir saja Bapak Ibu, nomor formulir, tanggal formulir gitu aja. Kalau ya tinggal copy paste. Tapi yang pasti ini ada gitu ya, sebagai kelengkapan dan juga angka kredit untuk fungsional pengelola pengadaan. Sehingga pertanggungjawabannya sekali lagi ini adalah sekarang cuma begini-begini aja Bapak Ibu ya, ini mungkin lah formalitas Bapak Ibu, tapi insya Allah ya ini menjadi penting dan akuntabel ya, akuntabel Bapak Ibu ya, seperti ini. Kemudian tidak perorangan, cuma ini aja KTP, kemudian kemampuan menyediakan barang, dan dia harus punya tempat usaha ya, seperti tadi ya, penjual nasi goreng Pak Udin dan Pak Ahmad ya harus punya tempat usahanya dong ya. Jadi bukan bendera. Seharusnya dengan lahirnya kebijakan pelaku usaha perorangan ya, penyedia perorangan, mestinya kebijakan bendera sudah
berkurang lah ya Bapak Ibu ya. Saya mengajak Anda semua, tidak usah lah ya pakai bendera-bendera, toh Anda beli langsung saja loh, bisa Bapak Ibu ya, beli langsung aja bisa ya, ke perorangan kok repot-repot, cukup KTP sama punya tempat usaha ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, ini tantangan ini sederhana Bapak Ibu, ini berbeda nanti dengan yang SPK ya, formulir ini ya. Semoga insya Allah beberapa formulir ini bisa bermanfaat ya untuk yang kwitansi sampai dengan 50 juta. Nah sekarang Pak, untuk yang ini Pak, SPK sampai dengan 200 juta, barang jasa lainnya pekerjaan konstruksi, ini ada 2 folder di sini Bapak Ibu ya, barang jasa lainnya. Kita lihat barang jasa lainnya, isinya adalah beberapa folder. Ini dokumen persiapan pengadaan, ini sudah dikupas di di video YouTube yang lain. Pastikan formatnya seperti ini Bapak Ibu ya, formatnya seperti ini ya, sampai dengan 200 juta ya. Sekali lagi untuk barang jasa lainnya sama dengan ya, jadi kalau barang jasa lainnya ini nilainya adalah dia antara 50 sampai 200 juta. Jadi barang jasa lainnya ini nilai yang bernilai 50 sampai 200 juta, pakailah ini ya. Pakailah ini. Pastikan formatnya seperti ini Bapak Ibu ya, format seperti ini ya. Bisa dicontoh ya. Nah ini ada contoh sederhana ya, contoh sederhana beli ATK ya. Silakan, ini saya nggak bahas ya, karena sudah ada di video yang lain yang terkait dengan spesifikasi. Ini contohnya adalah untuk beli ATK, sederhana begini aja Bapak Ibu ya. Tapi ini silakan Anda bisa manfaatkan, Anda bisa berdetail lagi, terutama di spesifikasi pelayanan ya. Barangkali ada pelayanan-pelayanan tertentu yang bisa Anda tambahkan di sini, silahkan, lebih bagus lagi. Ya ini pengantar dan sebagainya. Ini adalah rancangan kontrak yang rancangan kontrak Bapak Ibu, pastikan jangan salah comot ya Bapak Ibu ya. Rancangan kontrak ini untuk barang jasa lainnya, ini yang khusus menggunakan SPK ya, khusus menggunakan SPK. Ini barang Bapak Ibu, ini adalah jasa lainnya. Sebenarnya ini beda tipis saja loh kok sebenarnya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini antara barang jasa lainnya, bedanya di di syarat-syarat umum SPK. Bedanya di sini aja. Yang atasnya yang mirip-mirip lah ya, mirip-mirip, tidak jauh berbeda. Tapi saran saya kalau membuat suatu kontrak, ikuti apa yang ada saja Bapak Ibu, jangan ya copy paste yang aslinya ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini rancangan kontrak. Oke, jadi ini adalah folder untuk yang barang jasa lainnya. Oke, jadi ini adalah dokumen persiapan pengadaan. Nah kemudian folder yang kedua adalah dokumen pemilihan untuk pejabat pengadaannya. Nah ini ada beberapa file Bapak Ibu, total ada 14 file yang bisa Anda manfaatkan, pakai yang Anda butuhkan. Tapi saran saya ini dipakai semua ya. Jadi saran saya pakai semua. Jadi ini apa aja di sini, ini yang mau saya tunjukkan dulu justru yang Excelnya ini dulu deh. Jadwalnya Bapak Ibu. Ya kita mensimulasi dulu jadwalnya. Ya kalau saya membiasakan kalau bikin SPK mah dibikin simulasi dulu Bapak Ibu ya. Dengan Excel sederhana ini, nanti mau siapa yang mau ditunjuk dan sebagainya, ini sudah ada Excelnya, nilainya berapa sudah ada Excelnya ya namanya. Jadi urut-urutan dokumen dari DPP, BA review, undangan PL, yang kemudian surat penawaran, kemudian formulir evaluasi penawaran, formulir klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga ya, formulir klarifikasi dan negosiasi ya. Kemudian BAHPL, berita acara hasil pengadaan langsung, laporan hasil pengadaan langsung ke PPK, formulir identitas penyedia, surat perintah kerja, surat perintah pengiriman untuk barang ya. Kalau jasa lainnya adalah surat perintah mulai kerja. Jadi kalau barang namanya surat perintah pengiriman, untuk jasa ya, jasa lainnya itu adalah surat perintah mulai kerja. Kemudian ada surat jalan untuk service report, ini untuk pertanggungjawaban di bagian gudang ya, instansi Anda biasanya perlu ya, bagian gudang surat jalan untuk pengadaan barang. Kalau jasa namanya service report ya, untuk dokumentasi ya di bagian gudang. Kemudian BAHP, berita acara hasil pemeriksaan, BAST, kemudian resume kontrak yang didaftarkan ke KPPN ya, atau bagian keuangan di tempat Anda. Terus kemudian kwitansi, berita acara pembayaran. Ini BAP ini tidak semua instansi menggunakan Bapak Ibu, tapi kalau instansi saya masih pakai ya. Jadi saya pakai ini. Kemudian BAPA oleh PPK, bukan oleh PPHP, bukan oleh PJPHP, tapi oleh PPK. Ini tetap saya gunakan Bapak Ibu, karena ini adalah untuk memastikan, menceklis standar daftar isi yang tadi kita gunakan, yang tadi kita perkenalkan di awal, sudah lengkap, terupload dan tersimpan di 3 media, hard copy, soft copy, dan cloud file.
hard copy, soft copy, dan local file. Jadi ini 18 18 dokumen yang kita simulasi dulu sebelum kita bikin SPK. Ya, seperti itu, kita simulasi dulu. Nah, kemudian formulir yang lain yang mau saya perkenalkan ini Bapak Ibu ya, ini namanya formulir perbandingan sumber informasi pengadaan langsung, pejabat pengadaan. Ya, formulir perbandingan sumber informasi ini adalah informasi yang saya perkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya. Silahkan Anda gunakan, Anda bisa modifikasi. Ya, ini formulir karena memang harus diperbandingkan dua sumber informasi karena pada prinsipnya adalah pengadaan langsung itu kompetisinya justru di persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan oleh pejabat pengadaan. Kompetisinya di situ, di mana disitulah pejabat pengadaan membandingkan dua sumber informasi. Ya, di sini data inputan spesifikasi teknis ya pakai apa? Pakai pendekatan merek, standarisasi, sampel, teknik, spektek atau komposisi seperti itu ya. Kemudian ini jika diperlukan ya referensi googling review website, misalkan mau beli mau beli kertas misalkan ya, di review dulu kertas terbaik 2021, merek kertas terbaik 2021 ada Bapak Ibu. Sekarang apapun barang itu ada reviewernya, baik reviewer website maupun YouTube. Coba cek. Inilah konsep analisis pasar, konsep mencari sumber informasi di era milenial 4.0, revolusi industri 4.0 ini Bapak Ibu. Yang mungkin 5 tahun yang lalu susah kita lakukan hal seperti ini, tidak banyak ya. Tapi sekarang apapun barang sudah ada reviewnya Bapak Ibu. Tinggal kita cari website portal-portal yang followernya banyak ya. Misalkan kita mau beli ballpoint aja, kita carilah informasi ballpoint terbaik, ballpoint terlaris, misalkan ya terlaris, misalkan terbaik di kota Anda misalkan apa. Nah, seperti itu kalau sudah tahu referensi mereknya, nah sudah tinggal disesuaikan. Nah, kemudian ini contoh ya, ini contoh sederhana. Misalkan ini referensi mereknya ada 3 di sini, Asus, Lenovo, HP. Ini laptop ya misalkan ya. Seperti itu referensi inputan 1, kemudian sumber informasi dari official website atau online shop atau official online shop atau non official online shop. Ini ya. Jadi ini silakan dipilih. Jadi online shop digunakan sebagai sumber informasi yang valid. Tinggal nanti ditambahkan biaya-biaya overhead lainnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian luring, kalau misalkan luring mau ke siapa ini? Survei identitasnya dijelaskan di sini. Referensi inputan 2 misalkan ini, kalau ini tadi saya perkenalkan Lenovo ThinkPad 14 G2 misalkan, kalau ini Asus VivoBook 416 GA. Ini saya tidak sedang promosi laptop Bapak Ibu, ini hanya memberikan contoh real pada Anda. Ya, silakan Anda nanti gunakan yang Anda mau perlukan saja. Nah, kemudian inilah tabel keputusan pelaku usaha yang diundang. Ya, ini dia ya, tabel keputusan pelaku usaha, namanya, dan seterusnya. Kalau misalkan perorangan ya sudah perorangan seperti itu, terverifikasi atau tidak. Dan sarankan Bapak Ibu, walaupun dia seorang penjual nasi goreng, itu bisa didaftarkan di SPSE dan dia punya akun di Sikap, itu sangat bisa sekali. Sarankan Bapak Ibu, sarankan ya. Itu jauh lebih bagus Bapak Ibu, walaupun katakan hanya penjual nasi goreng atau penjual mie ayam ya, bisa ya, itu bisa. Kalau dijadikan, disarankan seperti itu, jadi enak, seluruh pelaku usaha kita jadi terdokumentasi di Sikap LKPP. Kemudian rencana daftar kuantitas, mau ini bagaimana nih, satuan volumenya apa aja yang mau dibeli, misalkan ATK tadi, daftar listnya ATK silakan taruh di sini dan ditetapkan. Ini ya, siapa aja menetapkan silahkan. Biasanya kalau tempat saya mah kalau begini ya pejabat pengadaan sama PPK atau mungkin sama KPA-nya juga silahkan. Oke, ini adalah formulir sederhana yang sebenarnya nanti paket berikutnya hanya copy paste, tapi kebutuhannya yang berbeda Bapak Ibu. Ininya yang berbeda ya, barangkali ininya yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, seperti itu aja. Lain-lainnya sama gitu ya. Barangkali bahkan yang diundang pun sama, yang diundang. Tapi yang dibeli beda, bisa jadi ya. Yang diundang sama, tapi yang dibeli beda-beda sesuai kebutuhan. Ya. Seperti itu, tidak masalah ya, silakan. Yang penting formulir ini sudah ada, nanti auditor senang Bapak Ibu, insya Allah ya, dengan akuntabilitas seperti ini sudah ada perbandingan. Formulir ini akan sangat membantu Anda di depan auditor, APIP Anda terutama ya, para APIP ini, teman-teman di BPKP yang membawai APIP di seluruh Indonesia. Semoga informasi ini menjadi referensi dan bahkan bisa dijadikan rekomendasi temuan ya, supaya ini dimanfaatkan dan dijalankan Bapak Ibu. Oke, kemudian file berikutnya cover. Kalau ini standar lah ya, cover seperti ini, saya nggak bahas terlalu detail cover. Kemudian ada review ini sudah
saya sederhanakan Bapak Ibu ya, ada 3 file review di sini. Kalau ini untuk barang, ada tulisannya di sini ya, barang. Kalau ini jasa konsultan non konstruksi, ini jasa lainnya, ya ini jasa lainnya, seperti itu. Ya, nanti kalau yang konstruksi ada sendiri. Kalau jadi ini barang, ini jasa konsultan non konstruksi, ini jasa lainnya, sudah saya sederhanakan Bapak Ibu. Ini lebih pendek, sedikit lebih pendek ya sebenarnya ya, daripada yang SPK, ya daripada yang tender ya, daripada yang tender. Ya ada kurang lebih 20 halaman, dan ini ya bisa dikatakan mungkin lah formalitas ya seperti, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Pasti ada hal yang membedakan di sini ya, pasti ada hal yang membedakan. Misalkan izin usahanya misalkan berbeda misalkan ya, atau sumber informasinya berbeda seperti itu. Tapi lain-lainnya karena ini adalah cenderung ya sumber informasi, misalkan satu paket dengan paket yang lain berbeda-beda, misalkan ya pengadaan kertas dengan pengadaan pemeliharaan gedung bangunan misalkan akan mungkin berbeda ya cara sumber informasinya ya, seperti itu. Oke, ini silahkan bisa dimanfaatkan, walaupun ini mungkin ya ini kan formalitas saja, silakan, enggak apa-apa. Mending formalitas tapi ada dokumentasinya daripada kita mengabaikan. Ya, daripada kita mengabaikan Bapak Ibu tahapan. Karena tahapan ini harus ada Bapak Ibu ya, harus ada walaupun itu untuk pengadaan langsung. Ya. Dan ini sudah kita permudah dengan folder ini sehingga Anda tidak lagi berbicara ini mempersulit nih pakai review. Wong cuma beli 60 juta, 70 juta, 120 juta pakai review. Wah, Bapak Ibu jangan mengabaikan hal seperti ini ya, jangan mengabaikan seperti ini. Toh ini kita bikinkan sudah enak Bapak Ibu ya. Ini jasa konsultan non konstruksi Bapak Ibu, enaknya kalau pengadaan langsung itu enggak pakai pembobotan ya, langsung semuanya sistem gugur Bapak Ibu ya. Ini sudah ada pembahasan di sini ya, semuanya ya. Nanti kita mungkin ada video lain kalau kita sempat ya untuk membahas review pengadaan langsung ini Bapak Ibu, karena ini berbeda dengan review yang untuk tender, berbeda. Sudah saya sederhanakan Bapak Ibu, dan bisa dimanfaatkan oleh Anda ya, seperti ini. Oke, dan ini bisa dimanfaatkan syarat-syaratnya, terutama yang warna kuning ini ya. Nah, ini bisa NIP, KSWP, kesyaratannya ngikuti sudah ya, KTP. Dan perhatikan ini Bapak Ibu ya, kalau menunjuk penyedia perhatikan dia harus memenuhi ini semua ya. Kalau dari awal sudah tahu nggak memenuhi ya sudah nggak usah ditunjuk gitu ya. Dan ini dibedakan ya, ini badan usaha, ini perorangan. Nah ini dia ya, kalau dilihat kalau badan usaha dia harus izin usaha ya, NIP, NIP atau TDP, KSWP ya, kemudian punya tempat usaha dan seterusnya. Kemudian kalau yang perorangan lebih sederhana, cuma KTP, KSVP, kemudian ini kualifikasi teknisnya kalau badan usaha seperti ini, memiliki satu pekerjaan dan 10 tahun terakhir, kemudian nilai pekerjaan sejenis tertinggi ya dalam kurun 10 tahun terakhir paling kurang separuhnya HPS ya. Ini untuk badan usaha harus ada ini ya, seperti ini. Kemudian tapi ini dikecualikan untuk yang paling banyak 1 miliar. Jadi artinya ini artinya nggak perlu gitu intinya Bapak Ibu ya, karena ini memang ini sengaja saya copy paste apa adanya dari MDP-nya Bapak Ibu ya, ini biar utuh, jadi tidak ada yang saya hapus, karena ini kan berita acara review Bapak Ibu ya, bukan dokumen pemilihan. Jadi biarkan aja apa adanya seperti ini Bapak Ibu. Artinya ini pengalaman mah nggak perlu, karena pasti kalau pengadaan langsung jasa konsultan pasti di bawah 1 miliar kan begitu. Jadi ini pengalaman nggak perlu, karena enak kan nggak pakai pengalaman ya kan. Kalau perorangan juga pengalaman. Nah ini kalau perorangan ini memang yang membedakan Bapak Ibu ya, membedakan perorangan justru dia menggunakan pengalaman nilai pekerjaan tertinggi, paling kurang 50% HPS kalau perorangan Bapak Ibu ya, seperti ini ya persyaratannya. Ini asli ya dari MDP-nya, dan memang itu tidak salah ya, bukan satu kesalahan di MDP. Kalau kena ada perdebatan kok MDP-nya ini meragukan, ada yang berbeda dengan pedoman dan sebagainya, enggak, ini MDP ini insya Allah sudah benar Bapak Ibu ya, MDP ini sudah sesuai ya. Persyaratan teknis ya, ini semuanya pakai gugur semuanya kok Bapak Ibu ya. Pengadaan langsung itu sederhana ya, ini dicek pokoknya dia harus buka pengalaman sejenis ya. Misalkan bikin aplikasi ya, seharga 80 juta ya, silahkan. Ini pastikan perorangan atau badan usaha yang Anda tunjuk, Anda undang ya, memenuhi ini ya, proposal. Dia menyampaikan proposal yang isinya ini gitu ya. Kalau enggak menyampaikan proposal enggak usah Bapak Ibu ya, enggak usah dipilih.
Ya tingkat pengalaman profesional silakan ditentukan ya nanti di sini di dokumen pemilihannya nanti. Oke, seperti itu. Kan ini sudah formalitas semua, draft jawabannya sudah ada. Ya, draft jawabannya sudah ada. Oke. Insyaallah ini membantu Anda Bapak Ibu ya. Ini kalau jasa lainnya bagaimana? Jasa lainnya ya tidak beda ya Bapak Ibu ya. Persyaratannya kita langsung ke persyaratannya aja deh ya. Kita ke persyaratan penyedianya. Biasanya orang dicari begini ya persyaratannya aja ya Bapak Ibu ya. Ya apa-apa, itu wajar saja. Jadi ini sudah dibedakan antara badan usaha dan perorangan ini ya. Kualifikasi di sini sudah dibedakan badan usaha dan perorangan. Ini ada badan usaha Bapak Ibu, ini pastikan kalau Anda menunjuk mereka pelaku usaha yang Anda undang memenuhi ini ya. Memenuhi ini semuanya yang ada di sini. Kemudian perorangan dia punya NIB ya, KTP gitu ya, KSBP, Pakte dan seperti itu. Ya. Kalau misalkan dia ternyata yang Anda undang bukan perorangan ya, ini dituangkan di sini. Ini ya kalimat-kalimat yang kemungkinan Anda pakai di review Bapak Ibu. Tapi pakai yang Anda butuhkan saja. Ya, kemudian kualifikasi teknis ini sudah dibedakan penyedia badan usaha, kemudian ini badan usaha, penyedia perorangan. Nah, ini badan usaha seperti ini, Bapak Ibu, ya kurang dari 2,5 itu adalah nggak perlu pakai pengalaman. Tapi kalau perorangan Anda lihat berbeda, Bapak Ibu, pengalaman untuk pelaku usaha perorangan juga cukup kualifikasi teknisnya adalah punya tempat usaha, ya punya tempat usaha. Oke, seperti itu. Jadi perorangan kualifikasinya adalah punya tempat usaha. Nanti dan itu sudah ada dokpilnya ya, MDP-nya sudah ada, silakan nanti dimanfaatkan. Ini. Kemudian ini undangan reviewnya untuk pejabat pengadaan, untuk PPK ya, yang mengundang pejabat pengadaan, silakan disesuaikan ya. Nah, checklist ini saya asumsikan semua Anda menggunakan penunjukan langsung. Checklist ini silakan dimanfaatkan Bapak Ibu ya. Hanya 5 checklist bisa dimanfaatkan di sini. Kemudian ini MDP. Saya tidak menyarankan Anda untuk mengganti 4.13 dan 4.14 ini jangan dirubah. Yang perlu Anda rubah itu belakangnya ini aja Bapak Ibu. Tapi yang kode 13 sama 14 jangan diganti, ini supaya Anda tahu bahwa ini saya ngambil dari MDP 413, 414 gitu ya. 413 itu untuk pengadaan barang ya, pengadaan barang. Ya, seperti ini 414. Ya, ini pengadaan barang. Seperti ini ya Bapak Ibu ya, sudah diatur di dalam LDP semuanya. Ya, di dalam LDP sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian di persyaratannya sudah diatur di IKP. Persyaratannya ada di IKP. Nah, ini dia persyaratan untuk badan usaha dan untuk yang perorangan ada di sini. Ya, ini ya perorangan ada di sini. Ikuti ini saja. Ya, Bapak Ibu kalau mau nunjuk yang perorangan, ya sudah Pak gunakan persyaratan yang ada di sini. Ya, ini pun ini juga saya copy paste ke review tadi kok. Insyaallah tidak ada yang terlewat. Tapi kalau misalnya ada yang salah silahkan koreksi aja. Tapi insyaallah berita acara review tadi persyaratannya saya copy paste dari MDP-nya ya. Ini sudah disesuaikan. Ini enggak ada yang salah. Ini kualifikasi teknis, ini badan usaha, kemudian ini ada perorangan. Cuma ini aja perorangan ya, simple. Seperti ini. Oke. Jadi kalau pengadaan barang, pengalaman itu malah tidak ada ya Bapak Ibu ya. Ini pengadaan perorangan cukup tempat usaha aja ya, asalkan KTP yang pokoknya inti prinsipnya KTP, NIB, tempat usaha gitu aja sudah ya. Tapi kalau badan usaha juga pada prinsipnya tidak perlu pengalaman ya Bapak Ibu ya. Badan usaha tidak perlu pengalaman. Jadi pada kesimpulannya, pada ujungnya kualifikasi teknis ini sama-sama tidak memerlukan pengalaman karena pasti di bawah 2,5 miliar kan, pasti di bawah 2,5 miliar sehingga yang digunakan klausul B ini Bapak Ibu ya. Ya, jadi artinya kualifikasi teknis sama-sama tidak memerlukan pengalaman. Saya ralat, tadi ada yang salah saya statement, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau pengadaan langsung kualifikasi teknis sama-sama nggak perlu pengalaman ya. Karena apa? Yang badan usaha juga ya, ini kan badan usaha ketentuannya adalah paling banyak 2,5 miliar, sudah pasti ini di bawah 2,5 miliar kalau mengirim pengadaan langsung maksimal 200 juta. Yang perorangan pun juga memang dari awal sudah tidak ada ya, dari awal seperti ini. Ya, seperti itu ya. Oke.
Ini kalau pengadaan barang ya, pengadaan barang seperti ini. LDP seperti ini ya, simple LDP-nya seperti ini. Oke. Kemudian ini undangan pengadaan langsung, ini nama di belakang. Ini jangan lupa Bapak Ibu, ini pentingnya ya, undangan pengadaan langsung. Setelah tadi membuat ini pengadaan langsung sudah saya pisahkan Bapak Ibu, Anda semoga ini bisa bermanfaat. Ya, sudah saya pisahkan. Ini kertas kerja evaluasinya. Nah, ini saya mau perkenalkan Bapak Ibu, istilahnya agak sedikit berubah, tapi sebenarnya prinsipnya nggak beda-beda amat lah, tapi sedikit berubah Bapak Ibu. Jangan diremehkan perubahannya ini Bapak Ibu ya. Besar. Oke. Ini disebut dengan formulir evaluasi penawaran metode pengadaan langsung ya. Tadi kalau yang tadi kan yang di bawah 10 juta atau 50 juta, ini benar-benar pengadaan langsung yang pakai SPK ya, seperti ini. Evaluasi administrasi seperti ini Bapak Ibu. Ada catatan jika tidak lulus administrasi maka gagal, nanti pengundang pelaku usaha lain. Jadi yang namanya pengadaan langsung ya nggak mesti berhasil. Kalau misalnya nggak cocok ya sudah, lo ini nggak memenuhi ya, saya undang pelaku usaha yang lain, mohon maaf. Seperti itu aja sudah, nggak apa-apa ya kan. Seperti itu. Kita kan minta ini itu ini kan sudah enak sebenarnya, minta ini itu ternyata nggak memenuhi ya sudah, kita mengundang yang lain. Ini izin usaha, ini ya, ini badan usaha, ini TDP, NIB, ini kemudian KSWP, tempat usaha, akta dan seterusnya. Ini pengalaman, ini nggak diperlukan Bapak Ibu ya. Gak diperlukan karena yang tadi ya di bawah tadi kan 2,5 miliar gak diperlukan. Jadi ini silakan nanti dikasih catatan saja, tapi tetap ini pada prinsipnya tetap ada di sini nanti, karena ini adalah untuk akuntabilitas dokumentasi pengadaan langsung ya gitu ya, akuntabilitas dokumentasi pengadaan langsung. Jadi tulisannya ya tidak diperlukan karena di bawah misalkan ya 2,5 miliar seperti itu ya, seperti di MDP-nya kan memang seperti itu Bapak Ibu ya, di MDP-nya tadi kan memang bunyinya adalah seperti itu, di IKP-nya ya, persyaratan penyediaannya ya seperti ada di sini ya, memang tidak memerlukan pengalaman ya, perorangan cuma ini saja ya. Kualifikasi teknis pun ini seperti ini ya, dan ini sekali lagi tidak. Nah, untuk semua pengadaan langsung ya, kita ulang ini untuk semua pengadaan langsung ya. Ini memang pada saat kita share ke beberapa teman, ini Pak ini kan sebenarnya nggak perlu ini menu-menu ini, kalau Anda hapus pun juga nggak apa-apa sebenarnya Bapak Ibu ya, Anda hapus juga nggak apa-apa. Tapi kalau buat saya sih ini adalah untuk akuntabilitas dokumentasi kita. Kan kita tulis ya, misalkan di sini tidak diperlukan atau tidak diperlukan karena di bawah 2,5 miliar ya, sesuai dokumen pemilihan, itu aja. Sebenarnya kan sudah ada tulisannya di sini gitu ya. Kemudian ini kualifikasi untuk perorangan, ini perorangan seperti ini ya, perorangan seperti ini. Jadi tidak diperlukan izin usaha. Tapi memang KSWP tetap ya kalau ini ya, Bapak Ibu ya, KSWP ya iyalah. Persyaratan kualifikasi dia menyampaikan apa ya, pengadaan barang jasa lainnya silakan ini disesuaikan saja, persyaratan teknisnya disesuaikan dengan kebutuhan. Ini adalah namanya adalah formulir evaluasi penawaran metode pengadaan langsung ya. Kemudian ini namanya adalah, nah ini kita bedakan, ini kalimatnya kita sesuaikan Bapak Ibu ya dengan perlemnya, dengan perlem 12, yaitu namanya formulir klarifikasi dan negosiasi metode pengadaan langsung ya, klarifikasi dan negosiasi jadi satu Bapak Ibu ya. Ya, formulir yang saya bikin ini memang saya jadikan satu antara klarifikasi dan negosiasi sesuai dengan amanat di perlem 12 untuk simplifikasi. Enggak perlu rumit-rumit lah ya, tidak perlu rumit-rumit ya, dibikin sederhana seperti ini. Formulir ini dibikin sederhana seperti ini. Yang penting ada nanti ini, kalau memang ada yang perlu diklarifikasi silahkan ya, dengan penyediaannya apapun itu, tentang kualifikasinya, tentang teknisnya, tentang harganya, silahkan diklarifikasi. Nanti ini bagian bisa dimasukkan ke sini kan Bapak Ibu ya, dimasukkan ke sini nanti hasilnya seperti itu ya, di ini ya, di sini lulus, gugur, tidak lulus seperti itu ya. Nah ini ya, ini klarifikasi, jadi ini penting Bapak Ibu ya, buatlah sesuatu yang memang Anda perlu klarifikasi gitu ya. Kemudian ini tentunya sudah menjadi agenda rutin pengadaan langsung, yaitu negosiasi. Pasti ada
negosiasi. Ya, pengadaan langsung mana ada negosiasi, nggak ada negosiasi. Itu adalah kelebihan dari pengadaan langsung. Itu negosiasi lah kan, ini formatnya seperti ini ya. Ini HPS-nya, penawarannya, negosiasinya. Dan utamakan negosiasinya adalah negosiasi teknis. Ya, tuangkan di sini juga kalau perlu ya. Negosiasi teknis. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Dan ini jangan sampai di bawah 80% HPS juga ya Pak ya. Ini sudah kebangetan lah ya, sudah pengadaan langsung juga masih ada beginiannya ya. Seperti itu. Jadi catatannya, apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka pejabat pengadaan menyatakan pengadaan langsung gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang menggunakan pelaku usaha lain. Ya, menggunakan pelaku. Jadi bisa jadi gitu loh ya. Bisa jadi ya, sangat mungkin ya Bapak Ibu ya. Apakah mungkin Pak ini kok bisa gagal ya Pak? Sangat mungkin Bapak Ibu ya. Sangat mungkin. Seperti itu. Jadi ini adalah namanya lembar kertas kerja, silahkan Anda modifikasi kalau mau dimodifikasi. Ya, file nomor 4 ini. Kemudian ada file nomor 42, ini sama kayak tadi Bapak Ibu ya, formulir identitas penyedia barang jasa. Silahkan setiap kali penetapan, habis menetapkan, silahkan Anda isi formulir ini. Jadi nanti yang jadi terdokumentasi Bapak Ibu, Anda punya pustaka pelaku usaha di instansi Anda. Oh, yang untuk kwitansi ada sendiri, untuk SPK ada sendiri. Cakep banget nanti Bapak Ibu. Ya, Anda bisa terhitung, bisa menghitung ya, bahkan KPA bisa tahu, PPK bisa tahu. Dalam 1 tahun, satu penyedia A berapa kali dia diundang dan menjadi pemenang, dituntut menjadi penyedia. Seperti itu. Jadi terdokumentasi dengan baik. Oke? Seperti itu. Kemudian ini BAPL, berita acara hasil pengadaan langsung. Ya, seperti ini ya, standar aja lah ya Bapak Ibu, silakan Anda modifikasi. Ya, ini berita acara hasil pengadaan langsung yang sudah kita sesuaikan dengan Perlem 12 Bapak Ibu ya, sudah kita sesuaikan dengan Perlem 12. Silahkan ini dimanfaatkan, bisa dimodifikasi. Kemudian ini adalah laporan hasil pengadaan langsung sesuai Perlem 12 bahwa peserta pengadaan harus melaporkan ini ke PPK ya. Silahkan ini buat sederhana aja seperti ini Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah dokumen pemilihan pejabat pengadaan. Kita lanjut ke folder berikutnya nih, yaitu dokumen kontrak. Nah, dokumen kontrak selain SPK. Tadi kalau SPK sudah nggak perlu di-share lagi ya, tadi kan sudah ada di rancangan kontrak tadi ya, di dokumen perselisihan pengadaan tadi kan ada di sini ya. Sudah nggak perlu kita bahas lagi. Yang ini yang dokumen kontrak selain SPK apa aja Pak? Ini Pak, ada namanya lampiran SPK ya. SPK itu kan nggak ada lampirannya, nggak ada listnya kan Bapak Ibu ya. Nggak ada listnya. Ada, saya lihat beberapa pejabat pengadaan atau PPK itu bikin list langsung, tinggal nambah nyisipkan itu di SPK-nya. Kalau saya mending seperti ini Bapak Ibu ya, bikin Excel aja terpisah, lebih enak Bapak Ibu ya. Ya, seperti ini. Ya, oke, ini lampiran SPK, silahkan. Ini contohnya beli 200 rim A4, beli 200 rim F4 ya, folio sama A4 ya, misalnya ini contoh sederhana seperti itu. Kemudian ini SPP-nya, surat perintah pengiriman atau surat perintah mulai kerja, silahkan ini disesuaikan ya namanya. Kalau surat perintah pengiriman ini adalah untuk pengadaan barang, kalau surat perintah mulai kerja untuk jasa lainnya, jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi. Ini surat perintah mulai kerja ya. Sederhana aja seperti ini, silahkan kalau Anda mau detailkan lagi silahkan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah file-file yang terkait dengan kemudian kontrak habis selain SPK. Kemudian ini SPMK, SPK, ini adalah SPP, surat perintah pengiriman ya, Bapak Ibu. Filenya sudah saya pisahkan seperti ini ya Bapak Ibu, sudah keluarkan dari MDP-nya, tinggal Anda gunakan terpisah seperti ini. Enak Bapak Ibu ya, insyaallah file-file ini akan membantu Anda karena sudah dipisah-pisahin seperti ini ya. Sudah dipisah-pisahin ya. Ini adalah untuk SPMK, yang untuk yang jasa ya, pekerjaan jasa. Oke. Saya hapus dulu file yang tadi sudah ya Bapak Ibu ya, dibuka-buka supaya tidak terlalu banyak. Oke. Kemudian ke folder nomor 4. Nah, ini dia. Serah terima hasil pekerjaan. Ini saya bikin bagan seperti ini Bapak Ibu ya. Bagan ini dimodifikasi ya berdasarkan Perpres 12 bahwa memang sudah dihapuskan PJPHP ya sudah. Saya mending tetap ini ada Bapak Ibu PHPA ini ya. Ini prosedur yang saya bikin sendiri untuk akuntabilitas, toh juga tidak ada yang melarang dan niatnya baik. Adalah akuntabilitas untuk kelanjutan standar data isi tadi ya, PHPA kita taruh di sini tapi yang ngerjakan tim PPK.
Ya, jadi ini ada kumpulan folder terkait dengan berita acara hasil pemeriksaan antara tim antara PPK dengan penyedia, kemudian BAPP. Kalau memang SPK itu ada terminnya ya. Kalau memang SPK itu ada terminnya pakai BAPP untuk termin 1, termin 2. Tapi kalau langsung pakai langsung BAST Bapak Ibu. Ya, jadi bagannya seperti itu. Paham Mbak kira-kira Bapak Ibu? Jadi kalau pertama BAHP ya, pertama surat permohonan pastinya ya, surat permohonan pemeriksaan, nggak perlu ada template-nya ya, berurusannya penyedia aja itu. BAHP ya, ini jadi akhirnya jadi lampirannya BAPP kalau termin. Tapi kalau langsung lunas ya sudah BAST kan, dilengkapi dengan BAHPA, pemeriksaan administratif. Ya, menurut saya masih ada. Kalau Anda berpendapat nggak perlu Pak, kan sudah PJHP sudah nggak ada, kan nggak dibayar juga Bapak Ibu, nggak ada honornya dan sebagainya. Ada Bapak Ibu kalau pengadaan barang jasa sebaiknya motivasi kita tidak selalu honor Bapak Ibu ya, tapi motivasi kita adalah untuk mitigasi kita sendiri. Mitigasi kita sendiri Bapak Ibu. Kelengkapan akuntabilitas kita itu menyangkut kredibilitas kita Bapak Ibu. Sebagai seorang pejabat pengadaan, sebagai seorang pejabat membuat komitmen. Ya, lebih ke kredibilitas kita. Bukan karena honor, bukan karena apa Bapak Ibu. Dan kredibilitas tidak bisa dinilai dengan uang. Kredibilitas tidak bisa dinilai dengan uang. Oke? Seperti itu. Jadi saya tetap memasukkan ada aja tetap Bapak Ibu ya. Ini contohnya nih ya. Contohnya dan ini lampirannya ada di sini. Lampirannya saya taruh di luar ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Lampiran BAHPA. Nah, ini saya taruh sini nih Bapak Ibu lampirannya. Nah, ini dia lampirannya, silakan disesuaikan untuk SPK ya ini ya. Ini untuk SPK silakan disesuaikan lampirannya BAHPA. Dipastikan semuanya lengkap seperti ini kan enak jadinya, standar semua sama bentuknya ya. Kemudian dipayungi dengan yang namanya peraturan instansi KLD, kementerian, kepala lembaga, ke peraturan bupati, gubernur gitu ya. Luar biasa nanti jadi seluruh SPK di instansi Anda sama semuanya bentuknya. Ya, dengan peraturan tadi yang kita sudah tunjukkan di awal tadi ya. Seperti itu. Nah, jadi pembayaran ini, kemudian ini service report tadi sudah kita tunjukkan ya, service report, kwitansi ya, kemudian ini ya faktur ya sudah kita tunjukkan. Ini surat jalan Bapak Ibu sudah kita tunjukkan, SSP. Dan tentunya ini selalu ada ini ya, formulir identitas penyedia. Ini lakukan ya, penyedia. Jadi kalau sudah dilakukan oleh pejabat pengadaan ya sudah tidak perlu lagi dilakukan oleh PPK, sekali aja. Ini memang sengaja saya taruh di folder pejabat pengadaan sama PPK, siapa tahu pejabat pengadaannya kagak mau ngisi, PPK-nya mau ngisi ya silahkan ya, itu kebijakan. Dan yang terakhir ini menarik Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan konsep evaluasi kinerja penyedia yang versi peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ini adalah evaluasi kinerja penyedia versi peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021. Sebenarnya saya punya versi saya sendiri, yaitu yang sudah ada di YouTube saya yang lain, yaitu evaluasi kinerja penyedia dengan 24 indikator Bapak Ibu, di mana 23 indikator bersifat kuantitatif, 1 indikator kualitatif dengan skala Likert. Nah, ini saya memodifikasi jauh lebih sederhana, lebih mudah buat Anda. Sebenarnya ini nanti di SPC ada kok ini ya. Tapi ini kalau Anda mau melakukan secara manual ya ini lebih bagus kan. Ini kan pengadaan langsung ya Bapak Ibu ya. Silahkan ya, seperti ini formulirnya. Nah, ini dia ya. Formulirnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini data, ini sederhana seperti ini formulir penilaian kinerja penyedia. Ya, sangat sederhana. Hanya ini banyak ngisi paketnya ini aja malahan ini ya. Isinya cuma begini doang, punya saya 24 indikator Bapak Ibu. Kalau punya Perlem LKPP 4 hanya 4 indikator saja, tidak apa-apa ya. Kan juga mengawali, ini kita sambut baik, niat baik LKPP mengawali kebijakan evaluasi kinerja penyedia ya. Kalau versi saya mah 24 indikator itu nanti Anda bisa cek ya di YouTube saya yang lain. Ini Bapak Ibu. Jadi dan ini kriterianya sudah ada di sini nih. Kriterianya sudah ada di sini. Nah, ini dia kriterianya. Ada 4 indikator tadi ya, kualitas dan kuantitas pekerjaan, biaya, waktu, dan layanan. Ini nomornya belum Pak. Nah, ini 2, 3, 4. Nah, oke. Ya, ini ya. Jadi kualitas dan kuantitas pekerjaan. Nilai 100 kalau hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Nah, nilai 2 kalau
50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan, ya, atau penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. 50% hasil pekerjaan. Artinya kalau ngadendumnya itu kurang dari 50, itu masih nilainya 2. Tapi kalau ngadendumnya lebih dari 50%, kebangetan itu berarti ya, Pak. Sudah pengadaan langsung, ya. Ini baik tender maupun pengadaan langsung, ya, kebangetan, Pak. Ya, kalau sampai ini bukan dari sisi nilai, ya. Kalau sisi nilai kan maksimal 10% aja. Misalnya ini adalah dari sisi item atau hasil pekerjaan. Jadi kalau sampai 50% berubah, Bapak Ibu, itu nilainya 1. Ya, jadi memang di Perlem 4 ini tidak mengenal nilai 0. Nilainya 1, 2, 3. Ya. Cukup, ya, nilainya ini ada cukup, ini Bapak ya, cukup baik, sangat baik, ya, cukup baik, sangat baik. Nanti Anda lihat, cek aja cocok gak dengan ini, ya, dengan Perlem 4, ya. Ini insya Allah saya cocok, ya, Bapak Ibu, ya. Ya, saya bikin ini. Kemudian biaya, nilai 3, nilai bagus, ya, 3. Jadi nilainya 1, 2, 3 semuanya, ya, Bapak Ibu, ya. Kalau telah melakukan pengendalian biaya dengan baik, dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi. Ya, jadi 2 kriteria dipenuhi. Seperti itu, yaitu kriteria telah memenuhi pengendalian biaya dan kriteria perubahan kontrak yang diajukan didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, seperti itu. Nilai 2 kalau hanya salah satunya aja. Ya. Salah satunya aja, Bapak Ibu. Ya, ini telah melakukan pengendalian biaya dan sebagainya. Ini nanti ada hubungannya dengan kalau Anda lihat YouTube saya yang lain tuh, laporan kemajuan berkala kontrak. Itu dokumen untuk pengendalian alat mutu kendali kontrak, Bapak Ibu. Ya, itu bisa digunakan untuk semua jenis metode pemilihan, ya, bisa digunakan. Ya, silakan, itu bisa digunakan. Ya, ini memang ada begininya enggak? Kalau memang PPK penyedia itu memang ada yang memang sejak awal itu nggak ada inisiasi, ya, sejak awal nggak ada inisiasi, mengubah mendadak misalkan seperti itu nggak baik, Bapak Ibu, ya, nggak baik. Ini jadi ini yang diskor, ya, diskor jadi 2 nih. Kalau memang salah satu dia terpenuhi maka nilainya cukup. Tapi kalau 1 maka nilainya 1 ini gini, tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi kejadian yang berpotensi menambah biaya. Jadi sejak awal nggak diinformasikan, Bapak Ibu, ya, dan mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai. Jadi kalau adendum itu, Bapak Ibu, adendum itu terjadi dengan alasan dengan tidak memadai, Bapak Ibu, maka itu nilainya 1 dan bahkan ini berakibat kepada bisa jadi ke pemutusan kontrak. Ya, nggak mau adendum PPK-nya. Misalkan penyedianya mau minta, Pak, nih karena kondisinya saya minta begini-begini, PPK-nya nggak mau, misalkan, ya berarti pemutusan kontrak, Bapak Ibu. Kalau pemutusan kontrak, ya, kalau pemutusan kontrak, oke, jadi kalau pemutusan kontrak maka sudah diputuskan, dia kemudian diskor 1 di unsur biaya ini karena kejadiannya tadi adalah PPK tidak menyetujui adendum, ya. Ya, seperti itu, tidak menjadi adendum, jadi skor 1. Jadi ini contoh Bapak Ibu penerapan evaluasi kinerja penyedia, Bapak Ibu. Oke. Jadi seperti itu contoh penerapannya, ya. Kemudian dari indikator waktu. Nah, kita lihat nih, nilainya 3 kalau penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kalau ini mah gampang, ya, Bapak Ibu, ya, asalkan waktu lebih cepat atau tepat sudah 3. Ya, ini 2 kalau penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 hari kalender dari waktu. Jadi kalau memang ini kejadiannya adalah kasih pemberian kesempatan, maka nilainya skornya 2, Bapak Ibu. Ya. Okelah, saya PPK tak dikasih kesempatan lah Anda. Tapi kesempatannya hanya sampai paling banyak 50, ya. Misalkan ternyata enggak sampai 50 hari sudah selesai. Nah, ini skornya 2, Bapak Ibu. Tapi ya karena di Perlem 12 diberikan opsi pemberian kesempatan kedua nih. Jadi setelah 50 hari dikasih kesempatan lagi. Nah, ini dan ternyata berhasil. Nah, ini Bapak Ibu penyelesaian pekerjaan dan ini ditetapkan dalam
kontrak karena kesalahan penyedia. Jadi penyelesaian pekerjaan terlambat lebih 50 hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia. Ini skornya 1. Jadi ini kalimat ini untuk mensapu jagat pemberian kesempatan kedua dan atau pemutusan kontrak. Nah, jadi ini gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya pemutusan kontrak atau ya seperti itu skor 1 dari sisi waktu, karena ini ya ini seperti ini ya. Sebenarnya ini nggak maduk juga karena bunyinya penyelesaian, tapi ya nggak apa-apa lah ya, skornya 1 seperti itu. Atau selesainya setelah diberikan kesempatan kedua, misalkan setelah 50 hari diberikan kesempatan misalkan dan selesai ternyata di hari ke-60 misalnya. Nah, itu berarti skornya juga 1. Artinya begitu. Jadi sebenarnya indikator waktu ini adalah untuk mengukur dari sisi waktu, dan ini batasan gradasinya adalah angka 50 hari kalender Bapak Ibu. Oke. Kemudian layanan. Nah, ini layanan Bapak Ibu. Nilainya 3. Ini kalau merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta. Dan penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. Ya, ini memang unsur yang subjektif dan memang harus ada Bapak Ibu dalam penilaian kinerja penyedia. Unsur yang cukup subjektif ini harus ada. Apa yang dirasakan PPK? Gimana sih tingkat respon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta. Kemudian penyedia ini mudah dihubungi enggak? Karena ada penyedia yang dihubungi aja susah kali gitu ya. Bahkan untuk urusan pembayaran yang dia itu punya kebutuhan dia gitu, susah kali. Nah, itu berbeda Bapak. Maka skornya adalah ini, merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta, atau penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pekerjaan. Kalau ini dan, ini atau. Jadi ini salah satunya terjadi skornya 2. Seperti itu. Nah, skornya 1 gimana? Penyedia lambat memberi, ini salah ketik ya, maaf. Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK. Nah, ini dia misalnya. Dan penyedia sulit diajak berdiskusi, Bapak Ibu, sulit diajak berdiskusi. Jadi kalau memang dia sulit diajak diskusi, tapi ternyata respon dia dalam merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta bagus, maka skornya 2 gitu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Karena ada seperti itu ya, sulit diajak diskusi, diajak komunikasi sulit. Tapi kalau ternyata suatu kondisi di lapangan terus PPK meminta ini itu ya sesuai kebutuhan di lapangan ya, sesuai dengan kebutuhannya dan responnya bagus, itu ada yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, kan skornya jangan 1 tapi skornya 2. Seperti itu. Pun sebaliknya, penyedia itu mudah komunikatif, tapi susah kali minta apa-apa gitu. Misalkan minta nambah apa gitu ya, tanggung bernegosiasi misalkan ya, Pak ini misalkan Pak ini ada dari sisa ini misalkan sudah kontrak SPK nih, beli katakanlah beli laptop nih, sederhana aja beli laptop. Terus kemudian ada diskusi, Pak gimana kalau misalkan kita adendum Pak, kita tambahkan aplikasi Nitro PDF orisinil Pak, harganya sekitar 100.000 atau 70.000 misalnya, gimana Pak, kan murah kan. Seperti itu. Misalkan wah nggak bisa Pak, bla bla alasan, kan ada penyedia itu sulit sekali dimintai hal kayak gini nih Bapak Ibu. Yang sebenarnya niatnya baik gitu ya, niatnya untuk menambah value for money-nya ini gitu. Seperti itu. Ya itu, maka dari sisi dari sisi komunikasi dia tidak baik, tapi respon dia baik, respon dia dalam menanggapi itu cukup bagus gitu Bapak Ibu, tidak lambat. Kalau lambat nilainya 1, tapi kalau respon dia cepat, artinya cepat langsung nolak gitu misalkan kayak gitu. Wah nggak bisa Pak, langsung nolak. Dia dari sisi respon dia tuh cepat Bapak Ibu, merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan apa yang yang diminta. Ya itu maksudnya bisa jadi dia responnya cepat, tapi kalau itu nggak baik gitu ya. Artinya ada penyedia yang mudah diajak di komunikasi ya, mudah diajak komunikasi, dari dalam hal merespon itu tidak terlalu baik. Atau sebaliknya Bapak Ibu, mudah merespon ya, tapi susah dihubungi. Ya sekali lagi ini hati-hati dalam menilai ini, karena gradasinya hanya 3 Bapak Ibu ya, gradasinya 3, jangan sampai salah mengartikan ini Bapak Ibu. Nah, asalkan salah satu saja ini terpenuhi, maka nilainya harus 2. Tapi kalau dua-duanya nggak terpenuhi ya sudah 1 nilainya. Oke,
Seperti itu. Kalau putus kontrak Pak, ya satu semua aja lah mudahnya Bapak Ibu ya. Satu semua. Nah, ini semua kriteria ini dipindahkan ke sini Bapak Ibu. Nah, ini dia dipindahkan ke sini. Dipindahkan ke sini, ini bobotnya 30% untuk kualitas dan kuantitas pekerjaan, biaya 20%, waktu 30%, layanan 20%. Ya, sesuai dengan Perlem 4 2021. Nah, ini saya simulasi nih Bapak Ibu. Cara ngisinya mudah Bapak Ibu, tinggal ngisi angka sesuai dengan kolomnya. Misalkan ini sangat baik skor 3, tulis 3 di sini. Misalkan enggak, saya enggak mau sangat baik, saya skor 2. Ya sudah, Anda skor 2 seperti ini, yang angka 3 dihapus. Nah, dia seperti ini. Bapak Ibu, oh enggak, saya skor 3, silahkan skor 3 di sini, angka 2-nya dihapus. Seperti ini. Misalkan ini biaya, saya skor 1. Wah, kalau ada yang skor 1 mestinya yang lain ikut kemungkinan besar ikut 1 Bapak, tapi belum tentu ya, tergantung ya kriterianya. Seperti itu tadi ya. Oke. Ini skor 3 bisa jadi begini Bapak Ibu. Ini skor 3 semua begini ya, skor 3 semua. Ya, skor 3 semua begini. Ini kita hapus ya. Tapi dari sisi layanan skornya 1. Ya. Pekerjaannya selesai Bapak Ibu, pekerjaannya selesai ya. Tidak ada masalah, tapi dia ini susah dihubungi, kemudian responnya itu susah diminta apa-apa gitu, pelit lah ya. Padahal untuk untuk mengoptimalkan ya, misalkannya mengoptimalkan yang ada, kemudian diadendum atau meminta sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan kontrak susah sekali, sehingga dia dinilai 1 seperti ini. Bisa jadi Bapak Ibu, tapi pekerjaannya selesai seperti itu, atau dinilai 2 misalnya seperti itu, dinilai 2, hanya salah satu aja, dia memang sih diminta-minta apa-apa susah, tapi komunikasinya baik, ya sudah saya skor 2 seperti itu. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Ini adalah sederhana. Kemudian ini saya bikin dengan skala Likert Bapak Ibu ya. Saya bikin rumus seperti ini yang akhirnya skornya maksimal 3 seperti ini ya. Skornya maksimal 3 seperti ini, sehingga nilainya 100. Dan ini insyaallah, dan ini Bapak Ibu ini ada kriteria di sini. Jadi kalau di atas 2,5 itu sangat baik, kalau nilai 1,5 sampai 2,5 itu baik, nilai di bawah 1,5 itu cukup. Dan ini nanti ada hubungannya dengan kinerja penyedia Bapak Ibu, karena di tender cepat kalau Anda lihat di Perlem 12 tahun 2021 yang sedang dikembangkan sekarang SPSE 4.5 ya insyaallah namanya ya, itu salah satu kriteria yang akan digunakan untuk menyaring tender cepat adalah kriteria evaluasi kinerja penyedia, yaitu cukup, baik, dan sangat baik, di mana filternya adalah minimal dia disikapnya adalah baik Bapak Ibu. Nah ini bisa Anda gunakan ya, seperti itu. Lebih dari 2,5 sangat baik, 1,5 2,5 baik, kurang dari 1,5 cukup. Dan ini tanda-tangani oleh fungsional BPJ dan pencernaan kontrak ya. Ini adalah, kemudian ini kalau bisa direkap Bapak Ibu, direkap seperti ini. Nah kan keren kan Bapak Ibu, direkap seperti ini, direkap, kemudian total rekap. Nah akhirnya muncullah kinerja penyedia secara keseluruhan, satu instansi atau paling enggak satu unit eselon 3 atau eselon 2 Anda. Wah keren Bapak Ibu ya, bagus banget. Dan ini pasti pimpinan tingkat atas akan suka dengan seperti ini Bapak Ibu ya, akan suka dengan evaluasi kinerja penyedia ya, seperti itu ya, cukup, baik, dan sangat baik. Oke, ini bagian file terakhir. Oke, tadi ini jadi itu adalah yang terkait dengan pengadaan langsung itu SPK yang barang jasa. Kemudian ini SPK yang non konstruksi Bapak Ibu, kita lihat apa yang isinya sama kalau yang file 1. Jadi ini jasa konsultan non konstruksi, untuk pengadaan langsung. Jadi yang SPK sampai dengan 100 juta, isinya folder 1 sama aja Bapak Ibu, sama folder 1. Folder 2 seperti ini, folder 2 tidak jauh berbeda Bapak Ibu ya. Bedanya di review ini Bapak Ibu. Nah reviewnya berbeda Bapak Ibu ya, reviewnya persyaratannya disesuaikan dengan MDP-nya ya, disesuaikan dengan MDP-nya Bapak Ibu. Nah di sini undangan review, checklist, dan ini kalau Anda mau pakai yang perorangan beda filenya ya. Kalau perorangan itu 4.16, kalau yang badan usaha pakai yang 4.15. Oke. Kalau perorangan pakai yang ini.
Dan saya sangat saya menghimbau itu, mengajak Bapak Ibu, manfaatkanlah perorangan. Kalau memang bisa perorangan, manfaatkan perorangan Bapak Ibu, lebih enak. Ya, persyaratannya simple, ada di sini semua persyaratannya ya. Perorangan ini ya cukup KTP, kemudian kalau jasa konsultan ini pengalaman ada nih, lihat ya. Jasa konsultan ini lihat kualifikasi teknis, pengalaman. Nah, ini disendirikan Bapak Ibu. Kalau jasa konsultan ini ada pembedanya. Kalau jasa konsultan non konstruksi maupun konstruksi sama Bapak Ibu ya. Dia harus punya kompetensi di sini ya. Kompetensi atau sertifikat pelatihan atau kursus. Jadi enggak harus sertifikat kompetensi. Ini sertifikat dan atau sertifikat pelatihan kursus, kemudian punya pengalaman. Jadi enggak harus punya kompetensi Bapak Ibu. Cukup sertifikat pelatihan aja bisa kok. Ya. Sertifikat pelatihan bisa Bapak Ibu. Karena ini bunyinya dan atau. Tapi dia harus punya pengalaman kan gitu ya. Dan pekerjaan sejenis ya seperti itu. Dan nah ini filterannya di sini nih Bapak Ibu kalau jasa konsultan ya. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi 10 tahun terakhir separuhnya HPS atau PAGU. Separuhnya HPS PAGU. Ini kuncian kualitas Bapak Ibu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh LKPP. Ya. Sudah diterima saja. Memang pembedanya jasa konsultan ya ini Bapak Ibu ya. Pembedanya dia punya pengalaman separuhnya HPS, kemudian punya pengalaman 1. Seperti itu. Ini perorangan badan usaha enggak perlu kita lihat ya. Kertas kerja sudah disiapkan Bapak Ibu ya, kurang lebih tidak jauh berbeda, hanya berbeda di persyaratannya aja. Ini cuma saya bedakan, ini badan usaha ya, file yang ini badan usaha, yang file yang ini perorangan. Jadi yang perorangan kertas kerjanya beda ya Bapak Ibu ya. Pakai yang ini perorangan kertas kerjanya, jangan menggunakan ya, jadi lembarnya berbeda Bapak Ibu karena dievaluasi berbeda, syaratnya berbeda ya, jangan menggunakan yang sama ya, perorangan. Oke. Ini formulir identitas penyedia BHPL dan sama. Oke. Ini adalah SPK sampai dengan 100 juta untuk jasa konsultan non konstruksi. Sekarang bagaimana yang ini saya kelewatan Bapak Ibu yang SPK sampai dengan 200 juta pekerjaan konstruksi. Nah, ini ada di sini Bapak Ibu, pekerjaan konstruksi ada di sini Bapak Ibu. Ya, pembedanya pada prinsipnya sama, dokumen persiapan pengadaan sama, pengumuman pemilihan, pembedanya adalah MDP-nya, pakai MDP 4.3 dan 4.4 dan kertas kerjanya ini yang berbeda Bapak Ibu. Ini adalah kertas kerja versi pengadaan langsung. Ya, kertas kerja evaluasi versi pengadaan langsung sudah disesuaikan di sini ya. Sudah disimplifikasi. Kalau ini adalah untuk badan usaha ya. Jangan sampai salah ngambil file ya Bapak Ibu, ini badan usaha, yang bawah ini perorangan. Ini saya contohkan yang badan usaha ya Bapak Ibu. Administrasi, surat kuasa, kemudian kualifikasi seperti ini, KSIP dan sebagainya, SKP. Kemudian kalau evaluasi teknis ya tetap menu ya, berdasarkan ini contoh ya, ini contoh peralatan utamanya seperti ini, personilnya seperti ini, pelaksana K3, kemudian RKK seperti ini. Contohnya. Ini tetap harus dipenuhi, dievaluasi Bapak Ibu. Ya. Kemudian dinegosiasikan, silahkan, ini memang sengaja nggak saya rubah lah, ini biar saya copy paste saja file Bapak Ibu ya. Silahkan ini disesuaikan dengan yang di sini ya, negosiasinya harus ada negosiasi dan sedapat mungkin ada klarifikasi Bapak Ibu ya, formulir klarifikasi dan negosiasi. Perorangan gimana Pak? Ya perorangan beda Bapak Ibu ya, kita lihat nggak beda Pak. Nah, serupa tapi tak sama nih ya, lebih sederhana ya, perorangan lebih sederhana seperti ini ya. Kemudian nah ini dia perorangan seperti ini aja Bapak Ibu, perorangan seperti ini aja. Dan kita lihat di MDP-nya ya Bapak Ibu ya, MDP perorangan apa sih syaratnya? Ini saya ingin memperkenalkan ini pelaku usaha perorangan, bagaimana ya pelaku usaha perorangan itu ya di di pengadaan langsung itu ya. Kita lihat Bapak Ibu ya, pelaku usaha perorangan. Nah ini Bapak Ibu, persyaratannya ada di sini nih ya, persyaratannya ini perorangan. Nah ini ya KTP, NPWP dan status KSVP ya. Kemudian dalam hal pengadaan jasa konstruksi untuk ini Papua ya. Seperti ini ya, kualifikasi administrasi. Kemudian teknisnya kita lihat, biar punya sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku, punya pengalaman paling kurang 1 pekerjaan dalam 1 tahun terakhir ya, dan nilai pekerjaan tertinggi 10 tahun terakhir separuhnya HPS ya. Jadi kalau pekerjaan konstruksi perorangan ya pakai pengalaman ya seperti ini.
konstruksi perorangan seperti ini ya, pekerjaan konstruksinya. Kita lihat ya, sesuai di MDP-nya seperti ini Bapak Ibu. Di MDP-nya, di review-nya juga seperti ini. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, paling kurang separuhnya HPS ya. Sama dengan review-nya juga begitu ya Bapak Ibu ya. Berita acara review-nya untuk yang konstruksi kita lihat. Tadi kan kita belum buka yang konstruksi nih. Ya, kita lihat konstruksi Bapak Ibu. Ya, kita langsung ke persyaratan. Sama ini saya copy paste dari MDP-nya kok Bapak Ibu. Ya, jadi kalau pekerjaan konstruksi ya, tadi kalau barang jasa lainnya kan Anda dikasih kebebasan, kalau konstruksi enggak Bapak Ibu ya. Ini ya pekerjaan kualifikasi badan usaha seperti ini, perorangan seperti ini, kualifikasi ya. Harus ada pengalaman. Ya. Mohon maaf bagi yang kecewa dengan kalimat ini, tapi memang harus ada pengalaman. Sama, ini saya copy paste dari MDP-nya kok ya. Kualifikasi teknis, persyaratan teknis juga ikuti ya, seperti yang ada di sini. Sederhana, cuma ini doang Pak ya, seperti itu. Oke, cuma ngisi peralatannya, kemudian ngisi personilnya ya, gitu aja sudah ya. Ini ya. Oke, foldernya ini sudah ya Bapak Ibu. Pekerjaan konstruksi yang lain-lainnya, kertas kerjanya sudah kita bahas sama. Kemudian yang terakhir nih, SPK sampai dengan 100 juta yang konstruksi, jasa konsultan konstruksi. Bedanya di mana nih? Jasa konsultan konstruksi, kita lihat dokumen persyaratan pengadaannya, pastikan Bapak Ibu Anda menggunakan format ini ya, KAK ya, 26 item. Jangan menggunakan format KAK yang digunakan di perencanaan anggaran. Beda Bapak Ibu ya, beda. Kemudian ini formulirnya apa aja, ini tetap ada formulir perbandingan. Nanti Anda tinggal sesuaikan aja ya, karena ini jasa konsultan, Anda tinggal sesuaikan jadwalnya, cover. Nah, reviewnya Bapak Ibu ini sudah disesuaikan dengan Perlem 12, persyaratannya juga sudah disesuaikan. MDP-nya gunakan MDP 51 dan 52. Romawi 51, Romawi 52. Ini untuk jasa konsultan konstruksi perorangan, jasa konsultan konstruksi badan usaha. Ya, seperti itu. Kertas kerjanya pun juga sudah disesuaikan, jangan salah comot ya. Ini ada yang atas ini badan usaha, yang bawah ini perorangan. Kita lihat yang perorangan. Ya, saya dari tadi promosi perorangan terus terang Bapak Ibu, karena ini juga untuk akan diyakini akan memutar roda perekonomian Bapak Ibu. Perorangan ini kan niatnya menggalakkan perorangan yang sebenarnya sudah dari Perlem 9 sudah ada sebenarnya ya. Digalakkan lagi itu gunanya untuk memutar roda perekonomian biar enggak sia-sialah Perpres 12 ngatur sampai 15 miliar ya. Enggak sia-sia gitu ya Bapak Ibu. Ya, ini jasa konsultan konstruksi perorangan apa aja? Syaratnya ya begini lah, KTP seperti ini ya, kemampuan usaha, kemampuan memenuhi kebutuhan ini ya, kalimatnya seperti ini. Kemudian kualifikasi teknis. Ya, ini pengalaman dan seterusnya ini ada di sini. Ya, kata kerja seperti ini, dan ini insya Allah nanti Anda kalau misalkan beda Anda tinggal edit aja ya Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah ini sama Bapak Ibu ya dengan sama dengan MDP-nya. Ya, kita lihat MDP-nya perorangan kayak gimana sih? Ini ya MDP-nya perorangan sudah kita modifikasi ya Bapak Ibu ya, sedikit kita modifikasi MDP-nya. Nah, ini kita lihat IKP. Jadi Bapak Ibu Anda nggak akan ketemu lengkap persyaratan itu di LDP karena pengadaan langsung sudah disimplifikasi, persyaratan lengkapnya ada di IKP ya. Ini dia ada di IKP ini ya. Ini persyaratan ada di IKP bab 3-nya. Ya, ini ya persyaratannya di klausul 5. Hampir selalu semuanya dikemat di klausul 5 kan Bapak Ibu ya. Ya, ini ya. Perorangan ya, ini ya, jasa konsultan konstruksi perorangan nih. Nah, ini ini B ya, ini B, kemudian KTP, KSWP, fakta integritas, surat pernyataan. Kemudian yang bertindak untuk dana selama badan usaha tidak sedang dalam jani. Kemudian ini pernyataan-pernyataan biasa ya ini ya. Kemudian kualifikasi teknis, dia harus punya SKK, dia harus punya pengalaman paling enggak 1 Bapak Ibu, dan punya pengalaman separuhnya HPS yang kayak pekerjaan konstruksi. Jadi memang kalau konstruksi kalau enggak punya Bapak Ibu, kalau konstruksi dan pengadaan langsung memang tidak diberikan terlalu kelonggaran terkait pengalaman tadi untuk yang perorangan Bapak Ibu.
Kalau barang jasa lainnya Anda diberikan kelonggaran Bapak Ibu ya, karena barang jasa lainnya fokusnya adalah rantai pasok, Anda memenuhi kemampuan menyediakan barang. Tapi kok konstruksi karena pekerjaan fisik Bapak Ibu, walaupun nilainya hanya 100 juta, 150 juta, tapi ini pekerjaan fisik dilihat oleh rakyat Bapak Ibu, sehingga mitigasinya lebih ketat Bapak Ibu ya, lebih ketat. Oke, mohon bisa dimaklumi. Oke, semuanya ada di MDM sudah disiapkan di sini ya. Silakan urutan filenya, formulir identitas, kemudian ini BHPL sama kayak tadi ya. Dan terakhirnya juga evaluasi kinerja penyedia sama. Oke, saya kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, menarik nggak Bapak Ibu? Gimana? Ya, semoga ini bisa dimanfaatkan ya file-file ini. Jadi sekali lagi outline dari seluruh folder ini tadi adalah kwitansi sama dengan 50 juta untuk barang jasa lainnya, surat perintah kerja sampai dengan 200 juta untuk barang jasa lainnya, dan untuk pekerjaan konstruksi di mana pekerjaan konstruksi dipisah antara badan usaha dan perorangan, tapi kalau barang jasa lainnya jadi satu Bapak Ibu ya. Kemudian SPK sampai dengan 100 juta untuk jasa konsultan non konstruksi untuk badan usaha dan perorangan ya, dipisah ya, MDP-nya beda, dan SPK sampai dengan 100 juta untuk jasa konsultan konstruksi. Seperti itu. Dan semuanya sudah lengkap sampai dengan pembayaran ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah kita sampaikan semuanya ya, sampai surat jalan, kwitansi, faktur sudah ada semuanya, tadi sudah kita sharingkan ke Anda semuanya ya. Surat jalan, kemudian sertifikat, kwitansi ya, faktur pajak sudah ada sediakan di sini satu paket urutan kerja di sini. Insyaallah bisa berguna, bermanfaat buat Anda. Mohon maaf, dan intinya ini adalah contoh dari saya Bapak Ibu. Ambil yang mau Anda ambil aja. Misalnya apa, saya nggak mau contoh sama ini, saya ambil sebagian saya mau karpet sampean Bapak Ibu, terserah. Karena ini saya hanya niatnya membantu kita semua supaya kita dokumentasinya standar Bapak Ibu, sama gitu ya. Sukses buat Anda, jaga integritas, jadilah pelaku pengadaan bukan pemain pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.